Pacak main toya ada kau? Coba putari toya. Awas tekan aku kage. Ini kita pakai bahasa Palembang. Nah bisa jemi ini. Boleh silat pak, tidak boleh kaki salah nganu lain kaki bahaya silat. Jadi gunakan silat itu dengan yang hal yang baik ya. Ya, nolong. Tak gomai kamar deh. Nah, senang nonton Roma juga. Film banyak filmnya. Film legend ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya membawa toya ya. Jadi akan sedikit penjelasan tentang toya. Jadi ada beberapa macam jenis toya. Banyak ya, ada yang berbentuknya kayu los aja, ada juga kayak fiber plastik, mungkin ada juga yang berbentuk besi ringan ya, ada yang berbentuk pipa juga. Apapun itu, yang penting jenisnya toya. Nah, kalau menurut saya toya yang paling awet itu adalah jenisnya rotan seperti ini ya. Jadi rotan selain dia kuat, dia juga lentur. Dia lentur ya, kuat. Jadi memang yang banyak dipakai, terutama mungkin para pesilat itu memakai rotan, apalagi di pertandingan seperti jurus tunggal IPSI itu menggunakan toyanya yaitu rotan ya, dengan diameter dan panjang yang sudah ditentukan. Yang saya jelaskan ini adalah yang bersifat umum, yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi privasi dari organisasi atau perguruan. Jadi memang siapapun pesilat ataupun bukan pesilat boleh menyimak pembahasan ini ya. Oke, tadi rotan. Nah, toya ini bisa dipakai dengan freestyle-nya atau seninya. Di sini banyak anak-anak main layangan. Agak rame, agak ribut ya. Jadi toya ini bisa dipakai buat freestyle, bisa juga buat serangan maupun tangkisan ya. Tapi mungkin sangat sedikit orang yang berantem pakai toya ya. Usahakan menghindar untuk berantem. Nah, di sini hanya pembelajaran dan edukasi bagi teman-teman mungkin yang suka bermain toya. Jadi toya ada berbagai macam jenis freestyle atau putaran toyanya. Ada yang di bagian badan putarannya ya. Ada juga misalkan yang di leher. Itu dasar-dasarnya dulu. Mungkin ada juga yang di bahu ya. Ada yang putaran di kaki, sampai ada juga yang misalkan dilempar. Nah, dilempar yang tinggi juga ya. Ada juga latihan cara menangkap toyanya. Jadi teman lempar, kita nangkep ya. Jangan sampai salah cara nangkep, kena kepala kita, lumayan keras banget ini toya. Jadi saya pernah membuatkan tutorial cara dasar memutar toya, sudah ada, pernah saya buat. Silakan jika pengen nonton memutar toya. Dan juga sedikit penjelasan tentang menyerang ya. Nah, tangkisan dulu. Jadi untuk menangkis toya ini mungkin cara megangnya juga kita nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalkan ada orang nyerang di atas, misalkan pakai senjata atau toya juga nangkisnya, usahakan serangannya itu harus di tengah. Dan megangnya juga nih, kira-kira di pertengahan kayak gini ya. Nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh juga pegangannya. Jadi stabil ya. Jadi memang kalau mau nangkis kayak ini. Nah, kalau di PSAT ada cara sendiri, cara menggunakan toya dan menangkis toya. Dan ini tidak bisa saya jelaskan karena itu bersifatnya privasi. Kalau pengen tahu silakan masuk SATRAT ya. Ini yang saya jelaskan yang bersifat umum. Jadi kalau mau menangkis seperti ini. Ya. Samping, depan, ke bawah, ke samping. Itu cara menangkis. Ke atas ya, mungkin ke atas gini. Sama pegangannya ya. Dan SATRAT ada cara yang unik sendiri cara memegangnya.
Itu cara menangkis. Dan ada juga cara menyerangnya. Nah, cara menyerang dengan menggunakan toya ini ada yang dengan tusukan ya. Tusukan ke depan, ke belakang, mungkin ke bawah, depan, ke atas ya, menyodok itu. Ada juga dengan memukul atau menebas, mungkin ke depan ya, ke depan, tas. Ada juga menebas dengan hit ke samping, banyak ya kalau menebas. Jadi dan cara megangnya juga ada caranya ya. Seperti misalkan mau mukul ke depan ya. Jadi sedikit agak di ujung, tapi jangan di ujung semua. Dua tangan, satunya agak di bawah ke tengah sedikit nih. Jadi pukulannya stabil. Tapi kalau seni agak di bawah dikit boleh. Untuk mukul apa ipsinya ya. Jadi pegangannya harus pas biar keras dan tidak gampang jatuh. Jadi pukulannya nggak boleh sama-sama di bawah. Apa? Hah? Apa lompat? Lompat mandi dan makan Oh. hilang. Sendal hilang. Kamu lagi, kamu situ kan. Ha-ha. Lompat aku, tenggelam hampir aku. Ini kan dam. Lompat latihan. Latihan? Tidak berenang baik lompat. Oh, berenang. Kalau situ sini benar nih nah. Bukan. Ini kan anak itu nih nah. Aku main nih kan. Ha. Dulangnya nih anjir jebol situ tuh. Itu orang langgar situ. Bukan, kau ngelompat tuh ngapo? Berenang belajar berenang. Pengen berenang baik. Iya. Belajar berenang di dam. Iya. Kalau kelelep kagak? Biasa kak. Ada ular tak? Ular tak? Tak kate. Pacet naik kat. dewek aku. Pacak naik dewek. Pacak main toya tak kau? Coba putari toya. Awas tekan aku kagak. Ini kita pakai bahasa Palembang. Nah, bisa jemi ini. Boleh silat pak. Tak boleh kaki salah nganu lain kaki bahaya silat. Ya, jadi gunakan silat itu dengan yang hal yang baik ya. Ya, nolong. Tak gomai kamar deh. Nah, senang nonton Roma juga. Film banyak filmnya. Film legend ya. Iya. Hati-hati kalau berenang. Kalau budak ngajak minum kejang pak kak Yo. Kata Nabi Muhammad itu haram Haram tak boleh minum minuman keras. Kalau tikam kakek. Iya. Balik kat ini. Hati ya, Jumi ya. Ada iklan dulu. Jadi memang dia senang lewat sini. Nah, tadi aku lupa batas mana tadi. Oh ya, cara serangan ya. Jadi kalau nyerang tadi kan sedikit di bawah dan agak sedikit bukan ke tengah ya, di bawah tengah dikit. Megangnya supaya kuat ya. Sama. Jadi ke depan, ke samping. Jadi enggak dua-duanya di tengah sini, enggak dua-duanya di sini. Kalau di bawah juga enggak stabil pukulannya. Di tengah juga enggak kuat, apalagi megangnya sama di ujung. Jadi memang harus benar cara megangnya. Memukul dengan tangan satu boleh juga. Tapi awalan tetap ada pegangan kayak tadi, dilepas. Ya. Dan kontrol serangan toyanya juga harus benar juga ya. Jadi memang harus dipahami cara memegang toyanya, baik dengan menebas tadi ya, ini memukul, menebas kanan kiri ya, serong sama sebenarnya, dan juga menyodok juga sama. Jadi kalau menyodok misalkan agak ke tengah, agak dipanjang ya. Itu adalah beberapa cara teknik serangan dan teknik tangkisan toya. Mungkin teman-teman jika ada tambahan ya bisa menambahin. Selain itu di variasi juga, variasi perputaran toya itu bisa dijadikan serangan juga. Misalkan kayak perputaran gini. Ini sebenarnya bisa jadi serangan tuh. Bus kayak gitu kan. Nah, tinggal teman-teman pintar mengkombinasikan antara freestyle dengan serangan ya. Tapi lebih enak menggunakan toya itu bukan buat berantem, bukan buat tawuran ya, tapi buat kesenian aja. Jadi memutarkan toyanya pelan, lempar ya. Jadi digunakan permainan toya dengan jatuh, dengan menikmati alur ya, nikmatin alur ya. Oke. Jadi sebenarnya perputaran toya tuh banyak sekali.
Dan yang saya mainkan ini adalah permainan dasarnya. Jadi ini hanya dasar, karena saya juga bukan orang yang pintar memainkan toya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan antara serangan toya, jenis-jenis toya, dan sedikit pembahasan tentang tutorial perputaran toya. Nah, perputaran toya ini sudah saya buatkan. Silakan teman-teman yang ingin belajar ya. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan ditambahi tangkisan, pukulan apa aja yang enak ya. Bisa juga menyerang dengan melompat, itu bisa divariasikan. Yang penting tahu cara memegang, menangkap dan menangkisnya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.